pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu identitas nasional negara Republik Indonesia adalah lambang negara yang kita kenal sebagai lambang Garuda Pancasila. Lambang ini tercipta melalui proses yang cukup panjang. Pencetus Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II pada tahun 1950. Bagian pada lambang Garuda Pancasila ini memiliki makna yang cukup mendalam dan dalam pemilihan burung Garuda, jumlah bulu, warna hingga simbol-simbolnya memiliki filosofi yang cukup berarti. Bagaimanakah sejarah dalam pembuatan lambang Garuda Pancasila ini? Berikut ini penjelasan tentang Garuda Pancasila, mulai dari pengertian, sejarah, dan makna filosofi dari lambang-lambangnya. Video kali ini kami akan mengulas sedikit tentang lambang Garuda. Namun sebelum itu kami mohon untuk like dan subscribe channel kami sebagai dukungan sahabat-sahabat terhadap perkembangan channel ulasan sejarah. Kita lanjutkan. Kemudian dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara. Pada tanggal 10 Januari tahun 1950. Di bawah Koordinator Menteri Negara Sonderportofolio Sultan Hamid II. Adapun susunan panitia teknis yaitu ketua dipimpin oleh Muhammad Yamin sedangkan anggota antara lain Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Moh Natsir, dan R.M. Eng Purbacaraka. Merekalah yang bertugas menyeleksi berbagai usulan rancangan lambang negara untuk selanjutnya dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Bung Hatta dalam bukunya, Bung Hatta menjawab, menerangkan telah dilaksanakan sayembara oleh Menteri Priyono sebagai pelaksana keputusan sidang kabinet tersebut. Maka terpilihlah dua karya perancang lambang negara terbaik, yaitu karya putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Hamid II dan karya sang pelopor Sumpah Pemuda, Prof. Mer. Muhammad Yamin, S.H. Kemudian pada proses selanjutnya rancangan Sultan Hamid II diterima pemerintah dan DPR, sedangkan karya M. Yamin mengandung unsur pengaruh Jepang yaitu menyertakan sinar-sinar matahari pada rancangannya. Demi mematangkan dan menyempurnakan konsep rancangan yang telah terpilih, Presiden RI Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta melakukan dialog intensif dengan Sultan Hamid II, selaku perancang. Kesepakatan terjadi pada perubahan pita yang dicengkeram Garuda, warna putih polos dengan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, mengganti rancangan pita merah putih sebelumnya. Selanjutnya Sultan Hamid II, selaku perancang yang juga menjabat sebagai Menteri Negara RIS, mengajukan rancangannya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 8 Februari tahun 1950. Rancangan lambang negara ini sempat dikritik oleh Partai Masyumi, partai yang beranggota Muslim terbesar. Mereka mengajukan keberatan karena mengandung sifat mitologis pada gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Sultan Hamid II menerima aspirasi positif ini kemudian menyempurnakan kembali rancangannya menjadi bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Melalui Moh Hatta sebagai Perdana Menteri, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS. Pada tanggal 11 Februari tahun 1950 akhirnya sidang Kabinet RIS meresmikan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II. Sekitar Pancasila. Buku karya A.G. Pringgodikdo terbitan Dep. Hankam. Pusat Sejarah ABRI. Presiden Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan lambang negara Garuda Pancasila berkepala gundul kepada masyarakat umum di Hotel Des Indes Jakarta. Namun Soekarno masih terus memperbaiki bentuk lambang negara ini. Beliau beralasan Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, lambang Amerika Serikat. Maka pada tanggal 20 Maret tahun 1950 Soekarno memerintahkan Dullah, sang pelukis istana untuk meredesain dengan menambahkan jambul pada kepala Garuda Pancasila. Tidak hanya itu, selanjutnya posisi cakar kaki Garuda mencengkram di depan pita, sebelumnya ada di belakang pita. Akhirnya Sultan Hamid II memfinalisasi gambar lambang negara dengan menambah ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Dibentuklah masterpiece rancangan Garuda Pancasila berupa patung besar dari perunggu berlapis emas kelak digunakan sebagai acuan. Tersimpan rapi dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional. Jadi inilah skala bentuk 3 dimensi. Kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, tanpa perubahan desain hingga kini. Dalam mitologi Hindu, Garuda digambarkan bertubuh emas,
berwajah putih, bersayap merah. Ia adalah raja burung yang berasal dari keturunan Kasyapa dan Winata. Salah seorang putri Daka ini memiliki paruh dan sayap mirip elang, tetapi tubuhnya seperti manusia. Sedangkan, Prof. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya, Api Sejarah, Jilid 2, menerangkan, burung Garuda Pancasila bukanlah sebagai burung Garuda Air Langga dari Kediri, melainkan burung elang Raja Wali Sayyidina Alira. Lalu dari manakah Sultan Hamid II, sebagai sang pemenang rancangan lambang negara ini mendapatkan inspirasi? Bersumber dari klaim R. Indra S. Atahashi yang merupakan keturunan silsilah kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Menurutnya lambang Garuda Pancasila memiliki kemiripan dengan lambang kerajaan Samudera Pasai, sehingga dianggap meniru. Kerajaan Samudera Pasai berdiri pada abad ke-13 atau pada tahun 1267 adalah sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan pendirinya Sultan Malikusaleh Merasilu. Seorang petualang bernama Ibnu Battutah menulis dalam bukunya Tuhfat al-Naza tentang kerajaan Samudera Pasai dikenal sebagai madrasah atau pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara. Lambang kerajaan ini dirancang oleh Sultan Zainal Abidin, yang juga sebagai Sultan Kerajaan Islam Samudera Pasai. Lambang ini adalah simbol yang bermakna syiar Islam yang kuat. Indra mencoba membandingkan lambang Garuda Pancasila dengan gambar dari warisan muluk Atahashi bin Teuku C. Ismail Sidik Atahashi. Pasca Perang Cumbo Sultan Muda Aceh, Teuku Raja Muluk Atahashi diangkat menjadi sultan pada 1945. Ketika itu berdiri Kerajaan Sungai Iyu di Aceh Tamiang. Jika kita perhatikan lukisan lambang peninggalan Kerajaan Aceh itu, secara sekilas berbentuk seperti burung, mirip dengan Garuda Pancasila. Tulisan-tulisan Arab berwarna keemasan yang dibentuk seperti seekor burung Garuda. Di bagian tengah badan burung ini, tampak seperti perisai bertuliskan rangkaian berwarna merah dan biru. Menurut Indra lambang negara Samudera Pasai berisi kalimat tauhid dan rukun Islam. Jadi secara rincian kalimat, basmalah, membentuk kepala burung. Sedangkan sayap dan kakinya merupakan ucapan dua kalimat syahadat. Lalu kalimat rukun Islam terdapat pada badan burung. Teuku Raja Muluk Atahashi adalah keturunan dari Panglima Turki Utsmani. Ketika itu turun ke Aceh membantu Sultan Iskandar Muda menghadapi Portugis. Teuku Raja Muluk Atahashi melukis lambang tersebut sebagai simbol kerajaan. Aswi Warman Adam selaku sejarawan LIPI, sempat menegaskan bahwa klaim ini bukan hal yang negatif. Ini menunjukkan bukti kecintaan bangsa Indonesia. Literatur lain menjelaskan alasan Garuda dipilih sebagai lambang negara karena burung ini melambangkan kekuatan. Sedangkan warna emas pada burung itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. Terlepas dari itu, pada masa kerajaan Hindu, Garuda digunakan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Sebab, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan yang digunakan Wisnu, burung Garuda juga memiliki sifat seperti sang dewa, yakni pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan atas segala makhluk yang mampu terbang dan raja agung para burung. Posisi mulia sang Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno sudah menjadikan burung ini sebagai simbol nasional Indonesia dan simbol perwujudan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, Sultan Hamid II mengusulkan Garuda sebagai lambang negara Indonesia yang kemudian disahkan pada tanggal 15 Februari tahun 1950 oleh Presiden Soekarno. Demikian uraian yang kami dapat sampaikan. Dan untuk kekurangannya sahabat-sahabat bisa tulis di kolom komentar sebagai ajang diskusi dan penambahan informasi bagi kita. Wassalam. Sukses selalu buat kita semua.